sabar iki dalane ra penek iki lho. Iki kok sak dinten yo. Iya paham cek ta. Wis ya. Apa ngene iki? Lah pada tuwek digawe ae ngene yang repoti aku. Ngene iki sak apik sak rambut iki. Wis tak tonton. Oh. Wah, pancen iki lho wae ngresiki kabeh lho. Iki lho buse bar kotor. Wis, cobaan. Lah iki cobaan. Ayo cobaan. Apa ya iki? Ya wis tak nang bolang wis. Barangnya Pak De ketinggalan. Tutuk gawe kowe le. Ayo mendingan kok ora ngerti gawe sapa wong ngono ya apel ae yo. Oh iya wis. Ayo lanjut. Kita kan ngono yo. Ayo lanjut ayo. Hari ini aku dibantu teman-temanku memanen buah apel. Ayo coba hitung. Ada berapa pohon apel di kebun ini? Ada sekitar 700 batang pohon apel yang siap panen. Apel yang kami panen berjenis anak. Caranya gampang kok. Cukup putar dan petik buah yang berwarna merah. Pohon-pohon apel ini sudah berusia sekitar 30 tahun. Oh iya teman, tidak semua daerah cocok untuk menanam apel ya. Hanya di dataran tinggi dan suhu udara yang dingin, buah apel dapat tumbuh dan berkembang maksimal. Untuk pertama kali tanam, pohon apel dapat berbuah setelah berumur 3,5 tahun. Buah yang sudah dipetik langsung kita kumpulkan untuk dipilih lagi atau disortir sebelum dijual. Apel dibedakan dari 3 ukuran. Ukuran paling besar disebut dengan grade A. Ukuran sedang disebut grade B. Dan ukuran paling kecil masuk grade C. Kebun apel kami berada di atas gunung teman. Jadi lokasinya lumayan jauh dari kampung. Untung ada tumpangan jeep paman. Jadi perjalanan kita tidak terlalu melelahkan. Apalagi perjalanan kita melewati tanjakan, jalan rusak, dan jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan biasa. Sekalian sambil menikmati pemandangan alam yang indah teman. Ini yang aku suka, melewati sungai. Gas terus paman. Tenang saja teman, kendaraan ini dirancang untuk melewati semua medan. Lang, iki apele diterno nang kono ben gawe carang emas. Aku tak nutupno perjalanan. Oh nggih Pak. Iki lagi ngeterake apel. Oh iya lang, lang. Ini dia pembuatan carang mas apel milik bibiku. Yuk, langsung saja kita bantu Bibi. Apel yang dipakai untuk carang mas jenis mana lagi? Karena apel mana lagi mempunyai tekstur yang agak keras dan tidak mudah rusak ketika tidak langsung diolah. Kupas semua apel sampai bersih, lalu segera cuci sampai bersih. Malang yo, sampai entek lho. Selain apel mana lagi, Bibi juga memakai apel anak dengan perbandingan 2:1 agar carang mas renyah ketika sudah matang. Apel yang sudah bersih langsung diparut memanjang. Cara memarutnya juga tidak boleh sembarangan loh teman. Harus diberi sedikit tekanan agar hasil parutan mempunyai tekstur dan agak keras.
Kemudian peras parutan apel sampai kering. Agar lebih cepat, bisa memakai kain atau jaring halus. Putar deh sampai tutas terakhir. Campur potongan apel memakai tepung beras. Pencampuran ini juga tidak boleh asal ya teman. Kalau terlalu banyak tepung, hasilnya akan keras. Dan kalau terlalu sedikit, nanti hasilnya akan lengket dan mudah hancur. Lanjut goreng adonan sampai setengah matang. Ketika hampir berubah warna, tambahkan gula pasir ke dalam adonan. Masak lagi deh sampai apel berwarna kuning kecoklatan. Adonan yang sudah matang harus langsung dicetak. Jadi, kalau tidak terbiasa lumayan panas loh. Ini panas. Bulan. Oh, bukan. Maklum, sudah nggak sabaran pengen mencicipi. Carang emas yang sudah matang dapat bertahan sampai 7 bulan loh. Asal disimpan di tempat rapat dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Dalam sehari, Bibi bisa membuat sampai 100 kg dan dijual dengan harga Rp60.000 per kilogramnya. Wis saiki iki hadiah bolang ya. Ditumbek kanca-kanca. Budhe matur suwun, bolang wis mari ngrewangi ya. Oh, nggih, Bude. Matur suwun, Bude. Ya, hati-hati ya, Lan. Oh, nggih, Bude. Niki matur suwun nggih, Pak. Ya. Asik! Kita dapat hadiah dari Bibi. Tas korek. Yuk, langsung saja kita cicipi. Siang-siang begini, makan kudapan nikmat yang bergizi, siapa yang bisa nolak? Yuk, langsung saja sikat! Rasa manisnya pas, renyah, bikin selalu pengen nambah. Loh. Keramik. Kok keramik iki? Iya. Papi yo keramik iki. Waduh, sudah dibilang jangan dibuka, malah dibuka. Waduh. Yo opo iki? Jadi pecah kan? Wes salahmu iki. Lenggol-lenggol. Oh, salah kemana yo jono kon ngene saking apike iki. Ku jana aja saya tak jana nang Pak Dewo sing dasarnya nggih keramik iku. Lah mau pas benar apa peda tuwekmu mau. Lah kowe iku pikun. Ora gowo. Apa iki? Gole. Nah, ini dia pamanku Nur Hasan yang sudah ahli membuat keramik. Semoga beliau bisa membuatkan keramik penggantinya ya, teman. Pade. Iya. Teman saya aku njok tolong Pade. Jangan tolong apa? Iki kanca kula mari mecahke keramik. Bentuke kotak. Bentuke kotak sampean iso ta Pade? Lek bentuk kotak gak ono, kudu golek kayu dhisik. Oh, kan kula golek kayu kriyen nggih. Sepertinya aku tahu harus kemana untuk urusan kayu. Ayo, kita bergegas. Lari! Kita harus bergegas sebelum paman pulang dari kebun. Kami akan mengajak paman menebang kayu untuk dibuat cetakan keramik. Ono apa lang kamu ada toko kene? Ya. Sampeyan duwe wit sing iso gawe cetakane keramik. Ono ndek kono, tapi kayu waru rada gede. Gelem ah? Nggih, mboten napa-napa. Tapi ya bantuan rek ngetok. Nggih, Pak. Asik! Akhirnya ada pohon yang bisa ditebang juga. Ayo, langsung saja kita bantu. Wah, pohonnya tinggi juga ya. Tapi demi membantu paman dan keramik yang rusak, biar aku saja yang memanjat. Aku memanjat untuk memasang tali pada bagian tengah pohon. Tali ini berfungsi untuk menjaga agar arah pohon yang tumbang sesuai dengan yang kita inginkan, teman. Karena bagian sekitar pohon waru ini banyak sawah
dan tanaman yang berharga. Setelah tali terikat kuat, giliran kami bersama-sama menarik talinya. Sedangkan tugas paman menebang pohonnya. Menebang pohon waru sebesar ini tidak mudah, teman. Karena pohon ini memiliki kayu yang keras. Ayo teman-teman, tarik! Semangat terus! Jangan sampai kendor! Awas, kita harus menghindar! Wah, syukurlah pohon tumbang ke arah yang kita inginkan. Langsung saja deh kita potong semua rantingnya. Kayu ini sebagian besar akan paman pakai untuk membuat kusen pintu dan jendela. Sedangkan ranting yang kecil untuk memasak di dapur. Jadi tidak ada bagian pohon yang terbuang percuma. Pohon harus dibelah dulu untuk mendapatkan bagian yang paling besar. Setelah kayu terpotong hingga bentuk menjadi segi 4. Nah, kayu persegi 4 ini yang akan kita pakai untuk membuat cetakan keramik. Betul. Sampeyan cukup Pak De. Ya wis betul. Lah betul gawane cukup iku wis. Ukuran samono ngene. Nggih, matur nuwun Pak De. Ya padha-padha. Heeh. Untuk membuat kerajinan keramik tidak mudah loh teman. Seperti yang dilakukan Paman Martono. Beliau ahli membuat cetakan sesuai dengan pesanan pelanggan. Cetakan sangat penting. Disinilah semua keramik berasal. Biasanya cetakan terbuat dari gipsum. Tapi untuk pesanan khusus, cetakan bisa terbuat dari kayu seperti yang kami pakai ini. Ini dia bahan utama membuat kerajinan keramik. Adonan tanah liat, pasir kuarsa, dan beberapa bahan lain. Adonan ini harus diencerkan dengan air. Sebelum masuk ke mesin pengaduk, adonan harus dipotong kecil. Setelah semua bahan masuk, nyalakan mesin pengaduk sampai semua adonan larut dan sedikit mengental. Nah, Lang iki wis mari gawan mrono. Setelah dituang, tunggu adonan kurang lebih 20 menit sampai adonan sedikit mengeras. Setelah adonan mengeras atau sampai benar-benar kering, teman. Kalau kurang kering, nanti bisa pecah ketika dipanaskan. Tempat pembuatan keramik milik pamanku ini sudah ada sejak tahun 1965. Dalam sehari dapat menghasilkan kurang lebih 500 keramik. Setelah kering, keramik bisa dilukis sesuai pesanan. Proses melukis memakai cat khusus yang tahan panas. Selain ukuran, semakin rumit lukisan dan susahnya pengerjaan, biasanya semakin mahal harganya. Proses selanjutnya, celup keramik ke cairan glasier. Cairan ini berfungsi mirip vernis pada kayu, yaitu mengkilapkan keramik. Ada 2 proses glasier, dengan cara dicelup atau disemprot. Hasilnya akan terlihat mengkilap setelah dibakar. Sebelum dibakar, keramik harus disusun secara rapi. Tujuannya sih agar semua bagian keramik mendapatkan panas yang merata dan tidak rusak atau pecah ketika terkena suhu tinggi. Tutup oven, lalu panggang selama 18 jam dengan suhu 1300 derajat Celcius. Wah, panas sekali pastinya teman. Harus hati-hati. Lang, iki barangmu Lang, sapi Lang. Oh, nggih Pak De. Lang, gilap Lang. Yo. Ya wis, ayo. Matur suwun Pak De. Wah, syukurlah keramik kita sudah jadi. Keramik sudah jadi,
Tapi hati masih galau karena belum kembalikan keramik ke pemiliknya. Kira-kira kita cari kemana ya? Apa ayo? Waduh, Leo jatuh. Semoga keramiknya tidak pecah. Wah, tapi semua cabainya tumpah. Loh, lombok diawur-awur le. Lapo iku le? Iki Pak kanca kula kesandung terus nyampluk lomboke niki. Oh, ya aja diawur-awurne le ya. Ya ora apa-apa kok ora dibaleni. Maaf Paman, Leo tidak sengaja. Sebagai permintaan maafnya, kita bantu Paman panen cabai yuk. Nah, ini salah satu hasil pertanian di desaku teman. Yaps, cabai keriting. Cabai keriting dapat dipanen ketika berumur 75 sampai 85 hari. Hanya cabai yang berwarna merah saja yang dipanen ya. Cabai yang masih berwarna hijau kita panen di hari selanjutnya. Satu batang cabai dapat dipanen sampai 14 kali. Semakin lama hasil panen akan berkurang dan harus digantikan dengan tanaman lain. Ya, suwun le ya. Terus iki kon mule ge masak di omah le ya. Nggih Pak De, matur suwun Pak De. Iya le ya. Kira-kira cabai ini mau kita masak jadi apa ya? Semua bahan sudah siap. Sepertinya aku ada ide untuk memasak cabai keriting menjadi cemilan yang nikmat. Haluskan tahu dengan cara diremas-remas. Lalu tambahkan telur ayam yang sudah dikocok sampai tercampur dengan kuningnya. Tambahkan tepung terigu, aduk sampai rata. Sambil menunggu adonan selesai, kupas dan buang bagian dalam cabai. Karena hanya kulit cabainya saja yang kita gunakan. Selain memiliki rasa yang tidak terlalu pedas dibanding cabai rawit, kulit cabai keriting juga lebih tebal. Jadi, ketika dimasak, memiliki aroma yang khas. Agar lebih cepat matang, tugasku menyalakan api dan mendidihkan kukusan. Tusuk cabai dan isi dengan adonan sampai penuh. Mirip membuat sate ya, tapi ini sate cabai isi tahu. Kukus cabai tusuk yang sudah terisi adonan kurang lebih 30 menit atau sampai adonan mengeras. Selama pengukusan, api juga harus dijaga agar panas merata dan cepat matang. Nah, sepertinya sudah matang. Tinggal angkat deh. Terakhir, kita panggang di atas bara api agar rasanya lebih mantap. Saatnya menikmati. Yang tidak suka pedas bisa makan bagian isinya saja. Makan dengan cabainya juga sudah tidak terlalu pedas lagi kok. Rasanya sih mirip sosis teman, tapi lebih nikmat karena kita panen dan masak sendiri. Tenang, jangan berebut. Pasti semua kebagian kok. Ono apa? Lah, apa? Apa kade sing keri krayo. Gara-gara awakmu. Apa? Wis motor kowe. Ono apa? Celuk. Niki lho Pak De. Loh, ya iki Ketemu. ada aku sing Yo, hilang. alhamdulillah. Gara-gara sepeda elekmu iki lho. Sepeda tuwek mogokan. Sing penting wis ketemu, sing penting wis ketemu ya. Ya. Oh, Suwun ya. Lah iki apa iki? Lombok. Sopo sing masak iki? Kula arep ta Pak De. Arep-arep pengen ya? Nggih, Pak De. Gitu ya? Nggih, Pak De. Mana? Iku aku yang sing bakar yo. Aku sing gawe tak. Aduh, Dede. Bolang si bolang, si
Sampai di sini ceritaku kali ini. Salam cinta arek Indonesia. Salam bocah petualang.